Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang dana abadi daerah. Apa sih sebenarnya dana abadi itu? Banyak sebenarnya orang-orang yang tanya sebenarnya dana abadi itu apa dan dari mana dan nanti diperuntukkan untuk apa. Mari kita bahas. Oke teman-teman, untuk membahas dana abadi itu kita harus sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu ya. Dana abadi itu memang sampai hari ini itu memang belum disahkan. Ya rencananya memang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Tetapi tetap insya Allah rencananya mungkin tahun ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD itu akan mengesahkan yang namanya dana abadi. Tapi ke, tapi dana abadi itu tahu tidak? Dana abadi itu bukan produk dari pemerintah dan DPR yang saat ini, tapi itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Persisnya itu sejak zamannya Bupati Kang Yoto. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2016 atau 17 gitu muncullah ide untuk membuat dana abadi daerah. Yang awal itu memang digunakan untuk rencananya itu untuk di bidang pendidikan. Dana abadi daerah, dana abadi pendidikan, dana abadi migas bidang pendidikan itu awal-awalnya dulu di zamannya Kang Yoto. Hanya di zaman ketika itu Kang Yoto itu memang secara APBD belum mencukupi ketika itu masih kecil ya. APBD ketika itu masih sekitaran 3, berapa 3,2 3,4 gitu ya 3,1 triliun gitu. Nah, tapi ketika itu di zaman pemerintahnya Kang Yoto itu memang eh, sudah memprediksi bahwa Bojonegoro itu nanti akan memiliki APBD yang besar. Dari mana ya? Dari migas yang cukup luar biasa itu di puncak produksi yang terjadi di tahun 2018. Nah, ketika tahun 2000 ketika masa akhir Kang Yoto itu sudah dibahas APBD Perda dan APBD itu sudah dibahas dan Pemkab sudah mengajukan usulan perdanya, raperdanya, terus DPRD itu juga sudah mengusulkan dan menyetujui melakukan pembahasan dan disetujui. Kemudian didoklah APBD itu dan dikirimkan ke provinsi. Tapi di provinsi kemudian mengalami penolakan. Artinya kenapa ditolak di provinsi ketika itu? Karena memang regulasi di tingkat atas itu tidak ada. Artinya perda yang ada diusulkan di daerah itu mental di provinsi, di tingkat provinsi. Belum lagi kalau misalnya di tingkat pusat belum ada cantolannya gitu. Artinya perda yang ada di Bojonegoro itu benar-benar sangat baru. Kemudian angin segar itu datang sekitar tahun 2020-an atau 2021 itu kemudian ada namanya pemerintah itu memberikan angin segar, artinya memberikan regulasi tingkat atas itu bahwa membolehkan pemerintah daerah itu yang memang memiliki anggaran yang sangat besar, silpanya tinggi itu boleh membuat dana abadi. Nah, dari situlah kemudian Pemkab Bojonegoro DPR itu membahas lagi dana abadi yang dulu itu memang sudah disahkan perdanya itu sudah pernah didok karena kan batal. Kemudian dibahas lagi di tahun 2020-2021 itu pun dibahas lagi sampai sahkannya tahun 2025 itu masih belum. Zamannya Bu Ana itu memang mau disahkan tapi belum bisa karena perdanya belum selesai. Akhirnya dibahas lagi di tahun 2025 ini di zamannya Bupati Pawanu dan Bu Nurul Azizah ini ya ini semoga nanti akan selesai. Lalu dana abadi itu seperti apa mekanismenya? Begini teman-teman. Dana abadi itu adalah dana yang memang pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu memiliki uang yang sangat banyak. Yang kebutuhan Pemkab Bojonegoro itu satu tahun mungkin sekitar 3,5 triliun, 4 triliun. Tapi dana yang dimiliki itu cuma 8 triliun. Nah, sisa lebih itulah yang nanti akan dijadikan dana abadi. Intinya itu duit itu ditabung di sebuah bank. Jadi ditabung dan tidak diambil. Dicelengi dengan gitu. Itu yang bahasa Jawanya dicelengi. Duit itu enggak jangan dihabiskan tapi dicelengi. Untuk apa? Untuk masa depan nanti ketika migas sudah habis. Saat ini memang masih ada migas. Jadi pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu masih memiliki transfer uang, memiliki kiriman uang dari hasil migas itu dari pusat itu cukup banyak. Setiap tahun ya sekitar 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah, uang itu supaya tidak habis maka ditabunglah uang itu. Tapi kan tidak bisa langsung ditabung begitu saja karena uang negara itu tetap menabungnya tetap harus juga ada aturan tersendiri namanya itu perda dana abadi itu. Nah, kemudian perda dana abadi itu dinamai perda dana abadi pendidikan. Karena memang yang saat ini akan disahkan itu perda dana abadi pendidikan itu di sektor pendidikan. Lalu berapa uang yang nanti dibutuhkan untuk dana abadi? Kalau rencana yang sudah pernah kita bahas mendatangkan narasumber ke sini itu uang yang akan dibahas itu sekitar yang akan ditabung ya, akan ditempatkan di dana abadi itu sekitar 3 triliun. Targetnya cuma 3 triliun. 3 triliun satu tahunnya mungkin 500, 600 sampai 700 itu targetnya itu mungkin 3 tahun selesai. 3 tahun itu sudah dapat 3 triliun ya, 3 triliun.
Kemungkinan kalau sudah ada lagi mungkin ada kan dana abadi lagi. Kemungkinan besar itu ya, teman-teman. Nanti akan ada dana abadi lagi. Mungkin dana abadi kesehatan, dana abadi apa begitu ya. Yang terakhir, yang pertama ini adalah dana abadi pendidikan. Nanti pemerintah itu pengennya nanti ketika membiayai pendidikan, mereka itu sudah tidak perlu lagi mencari-cari dana karena sudah ada dana abadi itu. Jadi intinya itu dana 3 triliun itu ditempatkan di sebuah bank. Entah tahu ini bank mana yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah untuk ditempati uang 3 triliun. 3 triliun itu tidak di kemana-kemana, tapi pemerintah itu nanti mengambil hasilnya. Uang itu kan ditempatkan di bank, istilahnya kayak didepositokan gitu ya. Kemudian hasil dari uang itu nanti akan dipakai oleh pemerintah untuk membiayai bidang pendidikan. Entah itu beasiswa, entah itu pendidikan apa misalnya sarana pendidikan dan lain-lain, entah itu insentif-insentif guru, ya, itu nanti akan diatur lebih lengkap di situ. Nah, maka dari itu uang itu nanti ditempatkan di bank itu kan. Itu bahasa katanya seperti itu. Kalau nanti ada dana abadi kesehatan nanti uangnya itu ditaruh di bank lagi, kemudian untuk membiayai sektor kesehatan untuk berobat atau apa-apa nanti juga dibiayai dari situ. Itulah namanya dana abadi. Sampai kapan itu dana abadi? Sampai selamanya. Namanya juga dana abadi, maka dana abadi itu selamanya. Nggak bisa nggak bisa di itu. Hanya nanti kemungkinan yang akan berubah itu bisa juga nanti nominal ya. Yang awalnya itu nanti 3 triliun bisa juga nambah jadi 5 triliun karena saking banyaknya uang. Itu adalah antisipasi pemerintah ketika nanti migas itu nanti mengalami kehabisan. Karena berdasarkan cerita-cerita dan berita-berita di berbagai media ya bahwa ada beberapa daerah di Indonesia ini yang dulunya kaya migas, kaya minyak, tiba-tiba uangnya itu ketika minyaknya itu habis, maka APBD di daerah itu sendiri juga habis, tidak menyisakan hal. Ini adalah hasil dari pelajaran-pelajaran seperti itu, maka dibuatlah dana abadi daerah. Ini yang yang urgen sekali untuk dilaksanakan untuk masa depan, untuk masa depan nanti keuangan masa depan. Jadi ketika nanti migas itu habis, maka pemerintah itu masih tetap punya uang untuk membiayai beberapa program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dana abadi ini sendiri kita sudah bahas tadi ya bahwa itu adalah produk yang lama sebenarnya, sudah direncanakan sejak lama dan tahun ini akan segera direalisasikan. Nah, nanti seperti apa prosesnya, seperti apa pelaksanaan kita semuanya masih belum tahu karena dana abadi ini masih akan dilaksanakan. Tapi gambarnya kurang lebih akan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu nanti dana itu akan ditempatkan di bank dengan nilai tertentu dan itu nanti tidak diambil. Selama yang tidak diambil, yang diambil hanya adalah hasil dari yang ditempatkan itu tadi. Bank mana ya kita tidak tahu. Nanti pemerintah itu akan melakukan teknis seperti apakah melakukan kontes atau mau seleksi bank itu nanti akan melakukan beauty contest itu diundang diseleksi bank mana yang cocok atau memang sudah ada regulasi bank mana gitu lah itu nanti yang akan kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.